Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu tentang atribut dan entitas. Materi ini merupakan materi perancangan database untuk para programmer. Jadi ini adalah materi khusus untuk merancang database. Dasar awalnya dari sini. Baiklah, kita lanjut. Apa itu entitas? Dalam konsep database, entitas adalah sesuatu dalam dunia nyata yang keberadaannya tidak bergantung pada yang lain. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan semacam kontradiksi dalam pikiran kita. Apa sih yang bisa tidak bergantung dengan yang lain? Semua yang ada di dunia ini saling ketergantungan. Tapi di sini dinyatakan tidak bergantung pada yang lain. Nah, di sini kita perlu membatasi pembahasan, membatasi pola pikir kita bahwa kita bicara hanya dalam konsep database. Ingat, hanya dalam konsep database, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting untuk diperhatikan. Oke. Lebih rincinya dikatakan bahwa entitas dapat berupa seseorang, sebuah tempat, sebuah objek, sebuah kejadian, atau suatu konsep. Nah, kita dapat lihat bahwa entitas itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Suatu tempat dia akan berdiri sendiri. Tapi perlu diperhatikan lagi bahwa ini dalam konsep database, bukan dalam kehidupan nyata. Ya. Oke, kita lanjut. Contoh-contoh entitas itu apa? Misalnya adalah seorang karyawan. Itu adalah sebuah entitas. Kemudian mahasiswa. Kemudian pembelian, kursus, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali macam-macam entitas. Kemudian yang berikut, atribut. Nah, atribut adalah segala sesuatu yang menjelaskan entitas. Jadi yang menjelaskan sebuah entitas itu dalam konsep database diberi nama atribut. Nah, di sini atribut itu macam-macam. Nanti akan kita bahas satu persatu sampai mudah-mudahan sampai tuntas. Contohnya adalah seorang mahasiswa akan memiliki atribut nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin. Saya buat 4 saja. Ini sebagai contoh ya. Jadi entitasnya adalah mahasiswa, tapi atributnya banyak. Nah, ini contoh implementasinya. Kemudian yang akan kita bahas adalah kekangan kardinalitas atau biasa disebut dengan cardinality constraint. Kekangan kardinalitas. Ini adalah hubungan keterkaitan antar entitas dalam suatu database. Jadi, sebuah entitas dengan entitas lainnya itu hubungannya kayak apa? Kita lihat. Sebuah entitas dia memiliki kardinalitas minimum dan kardinalitas maksimum. Contohnya, untuk kardinalitas minimum adalah jumlah minimal hubungan yang terjadi antar entitas. Misal, setiap mahasiswa minimum memiliki 1 pembimbing akademik.
paling kurang seorang mahasiswa itu harus memiliki 1 orang pembimbing akademik. Dan setiap dosen pembimbing akademik memiliki minimum tidak ada mahasiswa yang dibimbing. Ya, itu adalah angka minimum yang harus dipenuhi. Jadi kalau seandainya angka minimum yang akan diambil, maka seorang dosen bisa saja tidak ada mahasiswa yang dibimbingnya. Itu angka minimumnya. Dan setiap mahasiswa itu harus memiliki minimal 1 orang pembimbing. Nah, itu yang dimaksud dengan kardinalitas minimum. Kemudian kardinalitas maksimum adalah jumlah maksimal hubungan yang terjadi antar entitas. Ini kebalikan dari yang tadi. Contohnya adalah setiap mahasiswa maksimal memiliki 1 pembimbing akademik. Ini dimisalkan seperti itu ya, maksimalnya 1 orang pembimbing akademik. Dan setiap dosen pembimbing akademik memiliki maksimal banyak mahasiswa yang dibimbing. Jadi 1 mahasiswa maksimal hanya boleh 1 pembimbingnya. Dan 1 dosen boleh membimbing lebih dari 1 orang. Kemudian bagaimana menggambarkannya? Nah, kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini penjelasannya ada di bawah. Nih. Pada gambar terlihat bahwa seorang dosen dapat menjadi pembimbing minimal 0 orang. Nah, saya tunjukkan dengan mouse. Seorang dosen dapat menjadi pembimbing minimal 0 orang. Ini 0 ini. Dan maksimal banyak orang mahasiswa. Jadi kalau dari kiri ke kanan, dosen memiliki menjadi pembimbing untuk minimal 0 orang mahasiswa, maksimal banyak orang mahasiswa. Nah, kita lihat. Ini lambang entitas untuk menggambarkan diagram ER. Dan ini lambang hubungan. Jadi, kalau hubungan di dalam ER digambarkan dengan gambar persegi yang kayak ini. Apa jenis hubungannya ditulis di sini. Jadi, seorang dosen memiliki minimal 0 orang mahasiswa dan maksimal banyak orang mahasiswa. Kemudian, kalau mahasiswanya, seorang mahasiswa memiliki minimal 1 orang dosen pembimbing yang ini, ya, dan maksimal memiliki 1 orang dosen pembimbing yang ini. Jadi seorang mahasiswa, ya, memiliki minimal yang ininya 1 orang. Gambar ini Anda perhatikan, ini dari kanan ke kiri. Yang baru keluar dari hubungan itu adalah angka minimal yang harus dimiliki, dan yang dekat dengan entitas yang dihubungi itu adalah angka maksimal. 1 orang mahasiswa minimal memiliki 1 pembimbing, dan 1 orang mahasiswa maksimal memiliki 1 orang pembimbing. Oke? Saya rasa begitu, sampai di sini dulu. Di lain waktu nanti kita lanjutkan. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.